adanya para nabi itu ya bisa kita sebut dari balik tabir ya. Tapi setelah ada manusia pertama yang sampai kepada puncak tertinggi dari kenal dari la ilaha illallah ini, nah itu sistemnya berubah, tidak dibalik tabir lagi, tapi waris. Makanya ada hadis dari beliau yaitu al ulama'u warasatul anbiya, dan nggak disebut nabi lagi gitu, tapi disebut ulama. Ya tentunya ciri-ciri ulama yang khusus ya gitu. Nah ulama khusus ini dia sebenarnya menanggung dari derita kita gitu. Para pejalan-pejalan Tuhan gitu. Dia tuh menanggung. Nah, jadi sangat peduli sekali sebenarnya, dia paling peduli terhadap makhluk-makhluk gitu. Terlebih ya kita sebagai muridnya. Pokoknya nggak ada lain caranya gimana supaya murid ini bisa sampai kepada tujuan, yaitu mengenal Allah. Itu dulu, baru setelah itu beragama disebutnya. Ya memang tahapannya syariat, tarekat, hakikat, makrifat gitu kan. Bukan berarti dari awal ini meninggalkan syariat, tidak. Nah ini yang menarik ya, syariat kemudian masuk tarekat. Nah memang banyak yang berkata syariat di sini adalah fikih, mateng secara fikih, itu benar-benar menguasai sehabis-habisnya sampai tingkat apa ya, mujtahid ya, orang yang bisa ngambil fatwa sendiri karena saking ahlinya di fikih. Baru masuk tasawuf. Tasawuf ini adalah tarekat dan hakikat ya, mungkin seperti itu ya. Itu banyak yang bilang seperti itu. Ternyata kalau lihat polanya, nah yang dimaksud syariat ini ya anggaplah sudut pandang gitu. Ya kita lihat aja Nabi Muhammad. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Nah ini menariknya. Tentu membawa syariat dari Nasrani kan. Nah apakah Muhammad kecil ini terus sampai remaja dewasa ya bersyariat Nasrani? Kan tidak ya. Tapi apakah bersyariat? Ya bersyariat. Syariat itu sebenarnya udah otomatis ya. Ya paling rendahnya itu syariat adalah tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Misalkan ya apa nih? Ya kebutuhan tidur misalkan. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau nggak ada keperluan. Kemudian ya seperti misalkan anak kecil nih, diajari cara buang air ke kamar mandi. Nah itu bagian dari syariat sebenarnya. Gitu. Itu ringan-ringan aja.
Maksudnya apa? Tata cara kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap belajar, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga lingkungan sekitar. Itu termasuk syariat. Kalau patokannya adalah untuk mengetahui fikih secara total, Nabi Muhammad itu tidak demikian. Gitu. Kalau memang syaratnya seperti itu, ya Nabi Muhammad sangat menguasai syariat Nasrani, karena agama terakhir sebelum Islam itu kan Nasrani itu. Agama besarnya ya, agama samawinya. Bener ya? Dan ternyata tidak. Nabi Muhammad tidak. Tidak bersyariat Nasrani, gampangnya begitu. Ya bahkan Nabi Muhammad, ya mohon maaf, buta huruf, buta tulis ya. Tapi ya Nabi Muhammad bersyariat dari kecil, ya kita sebut syariat budi pekerti gitu. Anak kecil misalkan nggak jahil ke temennya, nggak rese gitu ke temennya, itu bagian dari syariat gitu. Memang bakunya pada akhirnya disyariatkan disebut fikih gitu kan. Ya anggaplah syariat vertikal, horizontal ya syariat vertikal. Ya untuk syariat vertikal tentu ya belajar rukun Islam gitu, mau tauhid dan praktek sholat itu. Ya memang berhubung manusia pertama yang sampai puncak dari la ilaha illallah adalah Nabi Muhammad, maka syariatnya adalah syariat paling sempurna. Nah, tidak ada syariat vertikal baru lagi sesudahnya, itu udah nggak ada. Nah kalau dari zaman nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad itu kan banyak yang diperbarui itu, banyak yang dimodifikasi dalam tanda petik ya. Ya bahkan banyak yang berbeda gitu. Walaupun intinya mah sama aja. Ya gampangnya gini, yang dimaksud sama aja tuh, sholatnya kita sholatnya Nabi Muhammad sama sholatnya Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain itu berbeda gitu. Iya, jadi pada akhirnya pengajarannya ringkas saja tuh untuk hubungan vertikalnya pada Allah sih ya. Dari anak-anak itu diajari ya rukun Islam. Tapi untuk sekedar wawasan ringan aja, sekali lagi ya wawasan ringan aja gitu. Jangan dihabisin semua di situ, otaknya nanti menguat, pada akhirnya jadi hijab antara dia dengan Tuhannya. Itu pasti itu jadi hijab, sangat pasti. Saya bilang kayak lagi ya, sangat pasti jadi hijab itu. Kalau terlalu mempelajari kuat-kuat agama itu di otak. Benar kita harus sangat dalam mempelajari agama, cuman pakai kolbu. Nah, ini bukan gaya-gayaan, bukan, memang seperti itu. Ya seperti yang ada ungkapan kan, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya seperti itu kan.
Al ilmu fisudur laisa fisutur, nah, gitu-gitu kan. Ilmu itu adanya di dada, bukan di sutur apa tulisan ya, atau bacaan-bacaan itu bukan. Nah, ya pada akhirnya seperti Nabi Muhammad gitu kan, contoh kita semua, pola dari beliau berjalan di jalan agama itu pada akhirnya jadi manusia yang nggak ada yang ngebantah. Beliau itu manusia sangat cerdas, padahal mohon maaf tidak bisa baca, tidak bisa tulis, buta huruf ya. Bagaimana itu bisa jadi orang yang sangat cerdas? Ya seperti itu karena ya melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Awaluddin ma'rifatullahnya itu sangat ini sangat disiplin di situ. Nah, itu sedikit gambaran untuk tambahan dari judul baru, yaitu bagaimana selanjutnya setelah para nabi wafat ya. Oke. Jadi yang wafat itu hanya jasadnya saja. Adapun estafetnya itu 100% nggak akan hilang. Kenapa begitu? Itu sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, saya rasa cukup. Sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa bahagia karena kita ini aslinya adalah makhluk yang bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.